Assalamualaikum, saya dengan Henry. Di sini akan sedikit menjelaskan tentang mata kuliah proyek pengembangan perangkat lunak di sini sebagai proyek aplikasi decision support system untuk retail di bursa saham Indonesia. Oke, di sini ada bab satu yaitu prasyarat program elusitasi. Di sini ada tabel awalnya, fungsionalnya kira-kira seperti ini. Lalu non fungsionalnya ada ini juga, terus yang kedua ada MDI, mandatory, desirable, dan essential. Lalu ada di sini fungsional dan non fungsionalnya. Lalu ada TOE, technical operation economic. Nah, di sini ada ya semua, lalu ada prioritasnya yang non fungsional di mana finalnya yang sudah disepakati oleh semua stakeholder ya. Sebagai prioritas ini prioritas yang kritikal, risk profile, analysis, recommendation, dashboard. Secara yang non fungsionalnya seperti ini. Lalu untuk selanjutnya konteks diagram. Nah, di sini sistem utamanya digambarkan adalah aplikasi DSS. Ini itu sistem yang membantu investor retail dalam melihat data pasar, membaca sentimen berita, mengasih profil risiko, dan memperoleh rekomendasi keputusannya. Di mana di sini alurnya dapat dijelaskan sebagai berikut. Investor mengirim data login, data profil risiko pada saham yang ingin dianalisis ke dalam sistem. Lalu sistem mengambil data dari API, lalu dari portal berita, lalu sistem melakukan pemrosesan melalui business engine yang termasuk analisis sentimen dan perhitungan profil risiko. Hasil akan dikembalikan kepada investor dalam bentuk dashboard, jadi dashboard atau skor sentimen, risk meter, dan rekomendasi keputusan. Ya, kira-kira secara konteks diagram seperti ini. Coba sebentar, saya zoom dulu. Jadi dari aplikasi ini dia minta dari retail menjadi pengguna registrasi, login, isi kuesioner, lalu masuk ke aplikasi. Nanti dikasih feedbacknya itu berupa dashboard, risk meter, skor sentimen, rekomendasi. Nah, dari mana bisa ada ini? Dia bisa ngambil dari data, terus dari portal berita, sama di sini rekomendasi hasil history. Kira-kira seperti itu. Lalu kita lanjut, di sini ada flowchart. Sama di sini ada activity diagramnya sebelum adanya aplikasi ya. Jadi investor itu mencari berita entah dari sosial media atau portal berita, lalu filter manual dan berbagai sumber, terus validasi dan cek profil risiko kita apakah udah masuk atau enggak gitu ya, dan terus berulang sampai memakan waktu yang lama ya. Nah, di sini lalu ada use case diagram di mana ada 3 use case di sini: kuesioner, rekomendasi keputusan itu berdasarkan perhitungan analisa sentimen dan analisa teknikal dan fundamental, lalu ada monitoring ya. Kira-kira seperti ini, ada 3. Lalu next di sini ada spesifikasi use case, yang ini kuesioner, lalu yang keduanya ada dashboard, yang ketiga itu ada mengakses rekomendasi keputusan atau berdasarkan analisa ya. Nah, di sini activity diagram untuk kuesioner ya, ketika dia login, tes lagi user valid. Jika nggak valid ya akan ke halaman login lagi. Jika iya, ada pertanyaan lagi apakah pengguna baru atau tidak. Jika pengguna baru, mengisi kuesioner, simpan dan masuk ke data. Nah, jika tidak, dia langsung ke dashboard gitu ya. Untuk dashboard diagram itu dia ketika login berhasil langsung masuk ke dashboard, di mana di dashboard tersebut ada grafik indeks harga saham gabungan, lalu ada top gainernya dan summary marketnya. Ini untuk rekomendasi dan analisis ya. Nah, ketika tadi sudah simpan profil risiko, lalu masuk ke dashboard. Di dashboard itu kita cari sahamnya apa, kodenya, apakah valid. Jika tidak valid berarti masukin lagi, resubmit. Jika valid, dia langsung ambil data dari external storage, dari database, lalu dia mencari beritanya, lalu dianalisis ya teknikal dan sentimennya, lalu setelah dianalisis request data profil risiko ya untuk melihat data, lalu dapat feedback, baru menghitung analisis dan profil risiko. Jika skornya itu lebih dari sama dengan 70 akan ada muncul rekomendasi buy. Lalu jika itu langsung ke update di portofolio juga langsung berubah. Jika kurang dari 70 dia akan melihat lagi kondisional lagi apakah lebih dari 40. Jika lebih dari sama dengan 40 maka hold. Jika tidak, dia akan sell statusnya. Kira-kira secara activity diagram seperti itu. Lalu di mana di sini ada kelas diagram ini untuk menentukan relation antara kelasnya ya. Nah, kira-kira seperti ini. Sebentar saya zoom dulu. Kira-kira
seperti ini. Jadi hubungannya user memiliki satu atau lebih risk profile, ini ke sini ya. Karena setiap pengguna dapat mengisi memperbarui profil resikonya. User dapat memiliki satu atau lebih portofolio karena dapat menyimpan beberapa saham dalam portofolio ya. Lalu di sini ada stok berhubungan dengan news, di mana stok. Nah, di sini stok ini berhubungan dengan news karena namanya bursa ini kita akan ada pemberitaannya ya. Karena setiap berita dikaitkan dengan pada saham tertentu. Lalu news diproses oleh sentimen analisis yang nantinya akan dikirim lagi ke recommendation gitu ya. Nah, recommendation menggunakan data dari risk profile yang ini, lalu stok diambil juga hasil analisa secara teknikalnya di sini, dan sentimen yang tadi ada di sebelah kanannya ini untuk menghasilkan rekomendasi untuk akan ditampilkan ke dashboard. Kira-kira secara alurnya seperti itu ya. Lalu kita balik ke presentasi. Lalu di sini ada sequence diagram, di mana sequence diagram menggambarkan urutan transaksi antar aktor dan objek ya. Nah, di mana di sini ketika kuesioner itu menu profile, UI-nya minta pertanyaan dari database, dikasih pertanyaannya, lalu informasi menampilkan pertanyaan yang mengisi sampai selesai dan menampilkan tipe trader berdasarkan profil resikonya. Sebentar saya zoom. Nah, di sini untuk dashboard, dia minta update saham, dia ketika masuk dashboard akan auto refresh, dia akan mengupdate dan mengeluarkan si UI ini merender grafik fear and greed index gabungan itu ya. Kira-kira nanti akan yang ditampilkan seperti itu si chartnya tadi. Lalu untuk analisa dan rekomendasi, menu rekomendasi dia akan permintaan analisa sesuai tadi alur di activity diagram dan class diagram. Analisa itu dia yang pertama analisa saham secara teknikal, lalu di sini ada analisa secara news, lalu di sini ada permintaan profil resiko. Ketika ketiganya sudah oke dan dapat datanya, lalu dihitung dan terus sampai dengan keluar skor, baru nanti hasil rekomendasinya akan keluar di menu rekomendasi gitu ya. Nah, untuk selanjutnya ini ada mockup, kurang lebih secara sketchnya seperti ini. Lalu di sini ada prototype-nya, splash screen, login. Nah, di sini ada create account baru. Lalu untuk di sini ada dashboard yang tadi, ketika kita klik dashboard akan selalu refresh dan real time. Di sini harganya, di sini volumenya, di sini saham naik berapa per berapa. Nah, di sini statusnya, status tadi indeksnya gimana. Di sini ada chartnya, di sini ada webinar lah. Oke. Untuk hasil analisis, misalnya kita klik salah satu, kita cari salah satu saham tadi, nanti akan muncul fear and greed indeksnya di sini ya. Oke, lalu di sini ada portofolio dan di sini ada profil risiko yang tadi ketika dia user baru, dia akan mengisi kuesioner lalu akan menyimpan dan muncul hasil tipe tradernya ya, apakah dia agresif, moderate atau konservatif. Nah, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.